Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ekspor impor Bapak Ali, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Kajian Kebijakan Ekspor dan Impor di Indonesia berdasarkan Permendag terbaru. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Ada saya sendiri, Zakia Iklima Humairo, dan rekan-rekan saya lainnya yang akan melanjutkan materi dari presentasi kebijakan ekspor dan impor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2E dengan nama Muhammad Elin Effendi dan NPM 65324135. 1. Latar belakang. Pentingnya regulasi ekspor dan impor Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor memegang peranan sangat penting dalam mendukung perekonomian Indonesia di era globalisasi. Tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan secara mandiri. Oleh karena itu, hubungan perdagangan antar negara menjadi hal yang sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global maupun kebutuhan dalam negeri. Melalui ekspor, Indonesia dapat memperluas pasar produk lokal, meningkatkan devisa negara, memperkuat daya saing industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan negara. Di sisi lain, kegiatan impor memiliki fungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri yang belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Impor juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi melalui transfer ilmu dan teknologi dari negara lain. Namun, apabila tidak diregulasi dengan baik, impor berlebihan dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional, menurunkan produktivitas industri lokal, serta menimbulkan defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, regulasi ekspor impor diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, pelindungan industri nasional, dan keterbukaan perdagangan internasional. Kebijakan ekspor impor yang tepat akan membantu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan industri nasional, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, serta memperkuat hubungan kerja sama ekonomi antar negara. Tujuan kajian. Kajian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan regulasi ekspor dan impor di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Adapun tujuan penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi dampak perubahan regulasi ekspor impor terhadap stabilitas ekonomi, kelancaran perdagangan internasional, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Menganalisis secara mendalam Permendag No. 16 tahun 2025 yang mengatur ketentuan impor, termasuk ruang lingkup kebijakan, peraturan baru yang diterapkan, potensi manfaat, serta tantangan yang mungkin muncul bagi pelaku usaha dan pemerintah. 3. Mengaji perubahan kebijakan ekspor berdasarkan Permendag No. 23 tahun 2023, serta memahami bagaimana revisi kebijakan tersebut memenuhi daya saing produk ekspor di Indonesia dan peluang pasar global. 4. Menjelaskan aspek hukum, lingkungan bisnis, dan dampaknya terhadap pelaku usaha, baik produsen, eksportir, importir, maupun UMKM, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aplikasi kebijakan terhadap aktivitas perdagangan. 5. Mengembangkan strategis efektif dalam pengelolaan penyertaan dan optimalisasi kebijakan ekspor impor, sehingga dapat mendukung keberlanjutan ekonomi nasional, meningkatkan kemandirian industri dalam negeri, dan memperkuat posisi di Indonesia kancah perdagangan global. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Syahdani Hidayat Lubis dari kelas 2E Administrasi Logistik dengan NPM 6532-442. Kebijakan impor di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan diperkuat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Aturan tersebut menjadi dasar penerbitan Permendak Nomor 16 Tahun 2025 yang menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu Permendak Nomor 36 Tahun 2023 dan Permendak Nomor 8 Tahun 2024. Perubahan kebijakan ini bertujuan menyederhanakan proses impor, menjaga keseimbangan perdagangan, melindungi industri dalam negeri, serta meningkatkan kecepatan dan transparansi perizinan melalui sistem OSS dan SINSW. Dalam Permendak Nomor 16 Tahun 2025, barang impor diklarifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, barang bebas impor atau dapat masuk tanpa izin khusus, misalnya barang penelitian, hibah barang, promosi, dan barang pribadi. Yang kedua, barang dibatasi impornya, hanya dapat diimpor dengan persetujuan impor atau PI seperti besi baja, keramik, tekstil, alas kaki, kaca, dan barang modal tidak baru. Yang ketiga, ada barang khusus, barang dengan tujuan tertentu seperti suku cadang pesawat, barang proyek migas, barang pameran sementara atau milik diplomat. Untuk menjalankan kegiatan impor, perusahaan wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang sekaligus berfungsi pada angka pengenalan importir atau API. Importir dapat memilih API U untuk yang umum untuk barang yang diperdagangkan kembali. Yang kedua, ada API P untuk produksi untuk barang yang digunakan sebagai bahan baku untuk penunjang produksi. Seluruh proses perizinan impor dilakukan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window atau SINSW yang terhubung dengan Inatrade. Selain itu, importir harus memiliki status pajak yang sah melalui konfirmasi status pajak atau KSWP. Untuk mencegah pelanggaran, pemerintah menerapkan pengawasan impor. Jika barang yang masuk tidak sesuai izin, termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, maka importir wajib mengekspor kembali, memusnahkan atau menarik barang tersebut dari peredaran. Pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari penangguhan izin hingga pencabutan hak impor. Selanjutnya ada kebijakan ekspor Permendag No 23 tahun 2023. Terdapat 3 hal penting terkait izin ekspor. Yang pertama, NIB, nomor induk berusaha, yaitu identitas legal setiap eksportir. Yang kedua ada ET, eksportir terdaftar, wajib untuk komoditas tertentu. Yang ketiga ada PE, persetujuan ekspor, izin resmi dari Kementerian Perdagangan untuk barang tertentu. Untuk ekspor, pemerintah juga menerapkan sistem OSS dan SINSW. OSS digunakan untuk pendaftaran usaha dan izin ekspor secara online, sedangkan SINSW memungkinkan pertukaran data antar instansi seperti Bea Cukai dan kementerian terkait. Berikutnya ada tabel perbandingan dari tahun 2024 sampai 2025. Yang pertama ada Permendag No 11 tahun 2024, yaitu untuk penyesuaian mekanisme perizinan ekspor. Yang kedua ada Permendag No 21 tahun 2024, yaitu untuk penyesuaian daftar barang ekspor yang dikendalikan. Yang ketiga ada Permendag No 9 tahun 2025, yaitu untuk penguatan pelaporan dan pengawasan ekspor. Berikutnya ada contoh dampak di dunia usaha. Dalam kegiatan ekspor, perusahaan tambang besar harus mempercepat proses ekspor atau membangun rantai pengolahan dalam negeri sesuai dorongan pemerintah. Sedangkan dalam impor, perusahaan manufaktur elektronik harus memperbarui NIB menjadi API Strip P, serta memastikan status pajaknya aktif agar bisa mendapatkan persetujuan impor secara lancar. Untuk studi kasus, yang pertama
ada PT Surya Logistik Utama, itu perusahaan manufaktur elektronik pengimpor komponen. Sesuai Permendag No. 16 tahun 2025, mereka wajib memperbarui NIB menjadi API-P dan menjaga status pajak agar impor tetap berjalan lancar. Yang kedua ada PT Tambang Raya Makmur, yaitu perusahaan pengekspor hasil tambang. Berdasarkan Permendag No. 11 tahun 2024, mereka kini hanya dapat mengekspor untuk keperluan tertentu, sehingga harus meningkatkan pengolahan dalam negeri agar produk memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya, dari seluruh pemaparan tadi, kami menarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama, ada kebijakan ekspor-impor sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan sumber utama devisa negara. Yang kedua, ada Permendag nomor 16 tahun 2025 impor, bertujuan utama untuk mengatur arus barang agar tidak merugikan industri dalam negeri melalui klasifikasi barang yang ketat. Yang terakhir, ada Permendag nomor 23 tahun 2023 ekspor, berfokus pada tata kelola dan kepatuhan, memperjelas aturan perizinan dan standar kualitas untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global. Baik, selanjutnya ada saran dan penutup. Berdasarkan kajian ini, kami memiliki 2 saran. Yang pertama yaitu, pemerintah perlu menjaga konsistensi aturan. Regulasi yang sering berubah dapat membingungkan pelaku usaha. Yang kedua, pemerintah harus proaktif mengelola ketidakpastian ini dan memastikan setiap perubahan regulasi tetap relevan dengan kondisi ekonomi global. Baik, di slide selanjutnya ada diagram dan timeline. Sebagai data pendukung, kita bisa lihat di slide 14 diagram perbandingan nilai ekspor dan impor Indonesia data Januari sampai September 2025 menunjukkan ekspor kita 209 miliar US dollar, lebih tinggi dari impor 176 miliar US dollar, yang berarti neraca perdagangan kita surplus. Pada slide 15, kita melihat timeline perubahan kebijakan ini menunjukkan betapa dinamisnya regulasi perdagangan kita. Baik, slide selanjutnya ada kesimpulan timeline yang tadi. Ada regulasi ekspor dimulai tahun 2023 terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dinamika pasar. Regulasi impor Permendag 16 tahun 2025 diresmikan belakangan yang mengindikasikan upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan impor secara menyeluruh setelah rangkaian revisi ekspor. Banyaknya perubahan dalam waktu singkat ini menegaskan bahwa kebijakan perdagangan kita sangatlah dinamis. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kami harap kajian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai kompleksitas dan arah kebijakan ekspor-impor di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.